Saat ini hampir mayoritas, perusahaan yang ada di dunia ini gitu, termasuk yang ada di Indonesia, menghadapi sebuah era yang tidak pasti juga, ambiguity atau tidak jelas juga, dan dunia yang terus, berubah gitu. Sebagai salah satu akibat dari perkembangan teknologi informasi dan juga, perubahan landscape bisnis juga gitu, perubahan perilaku masyarakat yang terus berubah gitu. Banyak perusahaan yang melakukan transformasi, melihat kembali ke dalam apakah bisnis proses yang dilakukan masih relevan, apakah bisnis model yang, saat ini dilakukan masih relevan dengan tuntutan zaman, tidak hanya di, perusahaan swasta tapi juga di pemerintah gitu. Kalau di pemerintah kita mengenal istilahnya reformasi birokrasi, di mana saat ini pun juga telah mengalami perubahan atau strateginya dirubah. Dari yang sebelumnya kita bicara reformasi birokrasi ada 8 area perubahan, dan sekarang kita mengenal reformasi birokrasi tematik atau ada istilah lainnya terkait dengan reformasi birokrasi berdampak. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan change management atau kita bicara terkait dengan transformasi organisasi, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah sebenarnya adalah people management, human capital management. Karena inti dari transformasi sebenarnya bukan strategi, bukan visi perubahan, atau bukan bagaimana caranya kita merubah bisnis proses kita gitu loh. Tapi menurut saya, inti dari sebuah transformasi sebenarnya adalah people itu sendiri gitu. Visi penting, strategi penting, perubahan bisnis proses menyesuaikan dengan dinamika, perubahan lingkungan strategis juga penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah sumber daya manusia yang akan siap untuk melaksanakan perubahan. Setiap perubahan akan membutuhkan skill baru, kompetensi baru. Dan bagaimana sebuah organisasi menyiapkan sumber daya manusianya, menyusun strategi, pengembangan kompetensi, ada yang menyebutnya reskilling, upskilling kompetensi baru untuk dapat compete dengan perubahan, dengan tuntutan perubahan. Sebagai contohnya adalah misalkan kita bicara terkait dengan transformasi digital gitu. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki literasi digital dengan baik. Bagaimana kita, menghasilkan sebuah sumber daya manusia atau human capital yang bersahabat dengan digital. Menganggap perkembangan digital ini sebagai sebuah peluang untuk terus maju dan bukan menjadi, sebuah ancaman. Misalkan dengan munculnya ChatGPT katakanlah atau OpenAI gitu. Kalau kita masih menganggap itu sebagai sebuah saingan untuk dapat kita bagi kita dalam pekerjaan gitu, hampir dipastikan ya kita tidak akan berkembang, mindset kita tidak akan berkembang. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk dapat compete, dapat meningkatkan kualitas diri dan dapat menjadikannya sebagai sebuah media pembelajaran untuk terus mengembangkan diri. Inilah yang penting. Bagaimana sebuah organisasi dapat mengembangkan dirinya sebagai sebuah organisasi yang terbuka, open mind, dengan growth mindset, dan juga terbuka dengan informasi atau ilmu pengetahuan baru. Bagaimana sebuah organisasi dapat menyiapkan orang-orangnya yang mau keluar dari status quo, mau keluar dari zona nyaman, dan menyiapkan diri untuk sebuah bisnis proses baru dan bahkan model bisnis yang baru. Itu menjadi sebuah penting kalau kita bicara terkait dengan perubahan.